Dengan Edwin Sujono Tunas Bakti. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang kemarin saya jadikan web konsul ya, karena mungkin ada rekan-rekan yang belum masuk ke forum diskusi atau konsultasi yang saya berikan, juga mungkin ada kendala teknis ya. Nah, nggak apa-apa. Ya oke, saya akan sampaikan materi yang kemarin ya. Yang pertama, ini untuk teman-teman ya, yang mahasiswa khususnya yang bikin tugas akhir, skripsi, tesis juga ya. Jadi yang pertama, positive thinking nih sikap kita ya. Ini doa nih ya, positive thinking. Nah, karena kalau kita belum apa udah ngeluh, aduh susah, aduh kayak nggak bisa. Udah itu doa itu doa yang negatif itu nanti kejadian itu ya. Jadi makanya positif aja, saya bisa, yakin bisa, terus maju gitu kan ya. Kemudian yang kedua, nikmati proses. Ya pada saat kita nyusun itu kita biasa suka mengalami kendala ya, nikmati aja ya, happy aja ya. Kemudian yang ketiga, tidak mudah menyerah dan ulet. Jadi kalau ada kendala jangan mudah menyerah, harus ulet, giat ya, nggak apa-apa, step by step ya, nikmati aja gitu ya. Kemudian rajin nyatet, rajin nyimpan juga, ditata berkas-berkasnya. Kenapa? Kalau nggak ditata nanti Anda kesulitan ya. Karena kan selalu terkait ya di penelitian itu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita juga butuh pustaka ya. Nah, pustaka baik pustaka di bab tiap-tiap bab, kecuali bab 5 biasanya enggak ya, bab 1 sampai 4 tuh kalau yang 5 bab ya. Itu biasanya perlu pustaka ya. Nah, kalau kita bicara pustaka, maka salah satu kemudahan kita adalah dengan menyimpan berkasnya. Apalagi disimpannya per bab. Nah, ini pustaka bab 1 ini, bab 2 ya, subbab ini, subbab ini. Jadi rapi. Nanti rekan-rekan nggak kesulitan. Jadi manakala kita kesulitan membuat daftar pustaka, siap-siap disebut plagiat. Kenapa? Karena sumbernya nggak jelas gitu ya. Makanya supaya jelas, supaya rapi, ditata. Ya, disimpan, dirapikan. Kalau bisa per bab ya. Gitu. Ini misalnya disimpan per bab gitu ya. Kemudian berpikir kritis, mengembangkan pemikiran, ya. Terus jangan copy paste, apa-apa dikit-dikit copy paste. Terus jangan kedepankan rasa, rasanya, udah jangan pakai rasa-rasa, kita pakai berpikir, ya. Jadi maksudnya gini, biasanya kan kita suka ada teori ya, yang kita cuplik dari mana, entah itu dari jurnal, entah dari buku teks, ya, entah di Google ya. Nah itu sifatnya kita kumpulkan aja, tapi harus kita interpretasi ya, kita terjemahkan, kita apa maksudnya. Nah itu yang bagus ya. Jadi kita melatih diri untuk berpikir ya. Kemudian yang selanjutnya adalah rajin berkomunikasi. Jadi manakala ada kendala, komunikasi. Kalaupun Anda ketemu dengan dosen yang sedikit banyak jutek ya, jangan khawatir, itu adalah dinamis ya. Karena saya yakin rekan-rekan dosen pasti ingin memberikan ilmu yang terbaik buat mahasiswanya ya. Ayo dorong ya, berada di lingkungan positif. Maksudnya gini, kalau kita berada di rekan-rekan kita yang banyak kesalahan, banyak koreksi, kemudian mungkin ada yang gagal, itu kita jadi ikut-ikutan nanti ya. Makanya lingkungan positif aja deh ya. Kalaupun ada yang gagal ini itu nggak apa-apa, kita saring aja, kita cari tahu kenapa gagalnya gitu ya. Tapi kita harus berada di lingkungan positif yang selalu support, selalu maju gitu ya. Nah, untuk rekan-rekan dosen, saya berharap nih, anggap atuh bahasa Sunda, ada atuhnya. Ya, anggap dong ya, adik-adik mahasiswa itu anak-anak kita, adik-adik kita sendiri ya, keluarga kita ya, dorong anak-anak atau adik kita supaya maju ya. Nah, itu mantap tuh kayak gitu. Oke, langsung aja. Kita masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu mana nih? Ini. Nah, rangkaian penelitian. Jadi rangkaian penelitian tuh saya gedein ya. Rangkaian penelitian. Ya. Manfaat memahami rangkaian. Nah, gini. Ini yang selalu saya sampaikan. Ini yang penting. Kenapa? Karena memahami rangkaian penelitian ini perlu, ya. Penelitian itu tidak hanya untuk mahasiswa SMA juga perlu, maka ada karya tulis ilmiah itu juga bagian dari penelitian ya. Nah, kemudian kenapa kita harus tahu rangkaiannya? Kenapa? Pertama, kalau kita mau
ada tujuan mau kemana kan kita perlu tahu jalannya ya. Nah itu sama juga rangkaian tuh jalan ya. Jadi dengan tahu jalan kita tahu arahnya. Jadi yang pertama diperjelas lagi memahami tahapan dan isi penelitian. Isi penelitian itu apa sih? Isi tugas akhir, deskripsi, karya tulis ilmiah itu apa sih? Jadi kita tahu dan tahapannya tahu ya. 2. Mempersiapkan, memudahkan langkah-langkah. Jadi mudah. Langkah kita kan jelas ya. Kurang apa, kurang ini, kurang itu. Terus ini hilangkan, itu hilangkan misalnya ya. Nah, atau ganti gitu. Memberikan rasa percaya diri. Ya kalau kita tahu rangkaian penelitian tuh pede loh ya. Oh kita tahu berarti itu akhirnya di sana tuh. Nah, kita harus itu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu. Bisa untuk persiapan presentasi. Dengan tahu rangkaian berarti kita tahu persiapan presentasi. Ya, rangkaian itu kan bisa memudahkan Anda untuk apa aja yang dilakukan untuk presentasi, ya. Nah, ini rangkaiannya. Ini adalah rangkaian 5 bab, ya. Karena ada tugas akhir, skripsi ada yang juga 4 bab. Ada juga yang 7 bab, 8 bab, ada. Kok bisa beda-beda? Ya tergantung perguruan tinggi, tergantung prodinya, program studinya ya, itu beda-bedanya gitu. Tapi pada dasarnya yang lebih banyak seperti ini 5 bab ya. Kalau misalnya 4 bab gimana tuh pengertiannya gini. Kalau 4 bab itu bisa aja bab 2 dan bab 3 jadi kajian teori dan metode penelitian digabung. Ya itu kan jadi 4 bab. Bab 1 adalah masalah, bab 1 itu masalah. Bab 2 itu teori digabung dengan bab 3 metode gitu ya. Bab 4 pembahasan, bab yang kesimpulan. Nah, itu kalau 4 bab ya. Ini kalau ini yang saya tayangkan ini yang 5 bab ya. Masalah penelitian. Jadi bab 1 itu ceritanya masalah, makanya ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah. Jadi masalah. Kemudian yang perlu saya informasikan pada Anda, masalah itu apa? Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan ya, kenyataan. Nah, ini kan ada gap ya. Ada gap. Itu masalah ya. Gitu. Jadi kalau pengen paham apa sih masalah, nah adalah kesenjangan gap antara harapan dan kenyataan gitu ya. Nah, kemudian bab 2 itu adalah teori. Bisa dari textbook, bisa juga dari jurnal, itu juga teori, mendukung teori ya. Jurnal itu mendukung teori ya. Kemudian di sana ada juga kerangka pikir, ada juga anggapan dasar, tergantung metodenya ya. Kemudian yang bab 3 itu adalah metode penelitian ya. Nah, metode penelitian itu apa sih? Nah, isinya bab 3 itu ketentuan cara, ya, instrumennya, alatnya, ya. Jadi intinya ketentuan cara untuk melakukan penelitian lapangan, gitu. Penelitian lapangan. Kenapa penelitian lapangan? Kan kita nyari data, ya. Nggak mungkin penelitian kalau nggak ada data, ya. Gitu. Harus ada data. Nah, itu ya. Jadi, saya ulang lagi ini bab 1, 2, 3. Jadi kalau bab 1 itu adalah masalah, kalau kita mau mendapat kesimpulan, maka harus ada 2 hal yang kita lakukan. 1, ada teorinya. 2, persiapan penelitian lapangan. Bab 3 ya. Nah, setelah hasil bab 3, penelitian lapangan disimpan di bab 4. Jadi bab 4 itu ada 2 hal, ada 2 subbab, 1 hasil, 2 pembahasan. Ya, hasil itu apa? Hasil itu menganalisis ya, meramu antara masalah ya, rumusan masalah, teori dan hasil penelitian lapangan. Itu ya, pembahasan tuh, itu pembahasan ya. Kalau hasil itu mengemukakan hasil-hasil apa yang kita dapat di penelitian lapangan ya. Itu hasil. Kalau pembahasan meramu menganalisis antara masalah, rumusan masalah, teori dan penelitian, hasil penelitian lapangan. Jadi pembahasan. Intisari dari pembahasan ya, itu jadilah kesimpulan. Kesimpulan menjawab masalah penelitian ya. Itu ini perangkai, itulah namanya rangkaian penelitian ya. Nah, saya harus lihat waktu kan, ini kan batasnya 10 menit ya. Oke. Nah, ini tuh bisa dibagi-bagi menjadi input proses output. Jadi saya bilang kalau penelitian itu adalah bagian dari suatu sistem ya. Jadi sistem itu terdiri dari input, proses, output. Sistem itu ya. Nah, input itu masalah, proses itu bab 2, 3, 4 proses penyelesaian masalah namanya. Terus output itu kesimpulan ya. Kesimpulan menjawab masalah. Itu jadi muter situ ya. Sebenarnya gitu loh. Itulah rangkaian. Oke ya. Itu dulu ya. Nanti saya lanjut sebentar lagi.